Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Video kali ini ada yang menarik nih teman-teman ya. Ini tentang Roy Suryo yang diberi masukan ya dan diskakmat ya oleh Mardiansyah. Di sini kan mereka lagi ada di satu acara televisi. Nah, di sini Roy Suryo itu menyinggung masalah nama baik. Terus diserang balik nih sama Mardiansyah dan Roy Suryo itu tidak terima gitu. Kenapa ya beliau ini menyinggung orang lain itu nomor satu, tapi ketika dianya disinggung itu nggak terima. Terus Mardiansyah juga mengatakan bahwa hidup di penjara itu nggak mudah, jadi ya harus persiapkan mental, apalagi yang sudah pernah hidup di sana ya, sudah pernah masuk ke sana. Kalau Pak Roy kan sudah pernah tuh sebelumnya ya masuk ke sana, rasanya gimana? Beliau udah tahu, tapi kenapa sekarang malah pengen lagi gitu, kata dokter Tifa ya. Dokter Tifa malah pengen tuh masuk penjara. Gimana rasanya? Kayaknya enak gitu katanya ya. Malah termul-termul yang menakut-nakuti kata dokter Tifa ya. Ya terserah sih. Oke, di sini aku sudah ada videonya, jadi kita langsung gas saja untuk menyimak videonya. Usir nih provokator nih ya, gitu kata mereka. Nggak terima ya teman-teman ya. Nah, sampai ditarik-tarik gitu dong. Kasian juga ya Ahmad Kussinudin, cuman ya gimana ya, dianya aja nggak sabaran. Yang aku khawatirkannya adalah dia beneran dikeroyok itu karena ulah dia sendiri, nggak sabaran. Tadi polisi aja dibentak. Aku jalan, lepasin. Aku jalan. Sebentar lagi proses hukum sudah berjalan. Nah, ini dengar teman-teman. Proses hukum berjalan. Jadi kalau saran saya fokus pada proses hukum yang memang berdasarkan informasi yang saya dapat, dugaan-dugaan dan lain sebagainya, sepertinya sudah cukup alat bukti. Jadi mental diperkuat kan gitu ya. Kalau kawan-kawan yang sudah pernah merasakan di dalam kan nggak gampang juga hidup di penjara itu. 2 meter selnya, kadang ada tikus juga di situ kan gitu. Jadi maksud saya jauh lebih bagus memang memperkuat mental kan gitu ya. Coba untuk menguji kesabaran dan lain sebagainya dibandingkan menghabiskan energi sesuatu yang menurut saya kosong, nihil, nggak ada isinya. Lebih baik ya mempersiapkan mental gitu ya. Yang mau dipersoalkan kan gitu loh. Jadi semua institusi negara ini nggak dipercaya. Terus apalagi kita percaya, Mbak? Gitu loh. Kalau semua institusi kita nggak dipercaya, apalagi lembaga pendidikan nggak dipercaya, apalagi mau dipercaya gitu loh. Oke, baik. Ada pendidikan dari mantan presiden yang nggak jelas. Ada pendidikan dari wapres sekarang yang nggak jelas. Jelasnya bagaimana? Itu biar diatur lagi, ya nggak jelas lah. Nanti akan terbongkar. Yang nggak jelas Roy Suryo CS lah. Kemudian Komisi 3 yang juga melihat masalah hukumnya. Jadi itu Mbak Master. Jadi kita tuh benar-benar kembalikan supaya negara ini kembali tertib, nggak usah ada gaduh ya. Yang gaduh Roy Suryo CS buat kami hari ini yang gaduh Roy Suryo CS. Kalau disampaikan juga soal kita nggak mau bikin gaduh, selama ini siapa yang buat gaduh kalau bukan Roy Suryo CS kan begitu loh. Iya, tapi masalahnya kan mereka belum yakin dengan sekali. Dan ini lagi-lagi ya, jangan kemudian akan pakai jurus-jurus yang sama. Udah kuno tuh jurusnya. Kita punya bukti ilmiah soal ijazah,
diserang dengan pencemaran nama baik. Ya, emang namanya baik. Sekali lagi saya ulang. Emang nama Om Suryo juga baik kan? Enggak juga. Jangan juga merasa namanya baik loh. Oke, Mas Roy silakan. Ini seru ya teman-teman ya. Bener-bener langsung di depan orangnya. Dan itu kita Ntar netizen banyak yang bicara loh soal nama baik Roy Suryo itu. Yang namanya MDIS atau itu ijazah yang dari Bradford yang katanya Bradford tapi ternyata itu salah beli, ya, atau dari UTS yang ternyata hanya diserahkan menjadi ijazah selevel SMK. Itu lebih parah lagi nih dari Jokowi ini. Iya, lebih parah lagi dari Suryo lah. Lebih parah dari Jokowi kata Mas Roy. Kan? Orang kalau curiga biasanya ada pemantiknya. Singkat aja tapi. Iya, saya singkat aja. Ini udah lebih dari 1 kali Roy Suryo bicara soal emang namanya baik gitu loh. Emang namanya Roy Suryo juga baik gitu. Semua satu republik juga tahu bagaimana tingkah laku Roy Suryo. Nggak usah pribadi. Enggak, bukan pribadi, bukan pribadi. Ketika bicara soal itu menyangkut soal pejabat publik itu tidak pribadi. Tapi semua juga orang tahu bagaimana pertanggungjawaban publik Roy Suryo setelah menjadi menteri kan begitu loh. Kita semua tahu. Makanya jangan singgung-singgung soal nama baik. Menurut saya nama Roy Suryo juga tidak baik. Jauh. Nah, Roy Suryo ketika disinggung dia nggak mau disinggung, dia mau nyinggung orang, tapi ketika dia disinggung dia malah marah-marah ya. Baik dibanding yang lain. Parah sih ya. Iya itu, gitu nggak usah minum kamu. Bukan pribadi itu. Ya, kan, itu bukan pribadi ya. Oke, gitu. baik, kita fokus di kasus ini. Iya, tapi maksud saya jangan seakan-akan diri kita ini merasa benar, merasa suci, padahal secara hukum itu belum juga bisa dibuktikan dalam prosesnya gitu. Yang dicari ijazah Jokowi, yang ketemu ijazah Sahroni. Asli tapi itu malah. Kenapa ya Roy Suryo CS nih semakin kesini agak semakin gimana gitu kalau ngelihatnya ya. Apalagi dengan ketawanya itu. Kalau lama-lama nanti dikira gila Pak, nggak usah terlalu yang ketawa gimana gitu. Santai aja ketawanya. Asli, jujur malah dia. Walaupun nilainya total 68 untuk 12 mata pelajaran. Wah, ini sih ngolok-ngolok nilai orang ya. Nggak boleh. Tapi asli. Ya itu. Jangan disinggung barang yang lain yang ditemukan di rumah Sahroni. bentar ini gara-gara Bapak nih kan jadi ingat gitu apa saja yang ditemukan di rumahnya Pak Sahroni. Yang ketemu yang bisa bergetar itu. Loh, yang bisa bergetar itu apa Mbak Bebi? Banyak mobil juga bisa bergetar. Ya itu kan mobilnya bergetar juga. Kami tidak akan berhenti. Insya Allah akan ada buku ketiga. Itu tentang Jokowi's Son. Nggak akan pernah berhenti ya. Insya Allah ada buku ketiga nanti akan diterbitkannya gitu. Tentang Jokowi's Son ya. Anaknya Pak Jokowi. Oh ya mereka kan. Anaknya Jokowi yang sekarang masih. Ada gambarnya nggak di sini? Nggak ada. Mereka kan mau memakzulkan Mas Gibran ya, Wapres ya. Itu nggak kalah dari bapaknya. Palsunya nggak kalah ijazahnya. IQ-nya nggak kalah rendahnya. Lebih gila Sebentar, emangnya mereka tahu dari mana kalau IQ-nya Mas Wapres itu rendah, terus ijazahnya Mas Wapres itu palsu? Aduh, ada-ada saja ya. Karena kalau itu benar-benar salah beli ijazah. Dia ngaku S1-nya Bradford University. Dari Singapura, ya. Padahal Singapura itu adalah MDIS, ya, Management Development Institute of Singapore. Ijazahnya harusnya horizontal, karena ada 2 logo. Yang dia pamerkan ijazahnya vertikal, itu berarti salah beli. Lucunya sekarang ada juga yang bentar lagi akan diungkap oleh kami berdua. Nah, ini. Bapak dan anak. Oke, ini bukan tentang partai yang mau ganti ketua umum, Pak ya? Bukan, ini lain lagi. Oh, ini Bapak dan anak ini ada identiknya juga. Apa tuh? Sekolahnya sama-sama nggak jelas, ijazahnya sama-sama palsu. Gini aja deh Pak, Bapak main wayang aja lah gitu, ya. Lebih cocok kayaknya. Ini ngolong-ngolong ke Jokowi sama Mas Gibran dengan senangnya ya mereka tawa. Nah, itu siapa lagi tuh Pak? Baru kali ini nih. Baru kali ini muncul. Itu SEMM. Betul. SE-nya tuh semester 6. Oh. Dia kuliahnya sampai semester 6. Oke. Kemudian MM. Aduh. Menikah dengan Mulyono. Apa? Karena akun Fufafa yang ada di Kaskus beberapa tahun yang lalu itu memang valid, itu adalah milik Wapres terpilih, sehingga membuat istana menjadi kemudian sedikit panik gitu ya gitu. Dan kemudian ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan, tapi lagi-lagi ya ini yang bersangkutan mengelak
dan tidak mengakui kalau itu akunnya. Menariknya, kemudian kata Tempo, ya ini ya kata bocor halus, ditanyakan ke adiknya. Jadi istana menanyakan ke adiknya, ke Kaisang. Dan Kaisang memang ngaku jawab ya. Kaisang kan orangnya gitu, ceplas-ceplos ya, kadang-kadang kelepasan. Kayak dia dulu juga kelepasan katanya mau Sebentar, ini kan katanya kata Tempo gitu ya. Tempo nanyakan langsung, terus istana nanyakan. Ini ditulis oleh Tempo gitu ya. Aduh, ada-ada saja ya. Lah, sama abangnya aja mereka ya kayak gitu, boro-boro adiknya mau ngomong kan? Deta nanti gitu ya. Nah, ternyata Kaisang pun mengamini bahwa akun Fufafa itu adalah milik kakaknya. Nah, sudah dengan demikian maka muncullah awalnya itu upaya untuk melakukan bumi hangus akun Fufafa itu ya, bukti-buktinya. Karena kan ada sekitar 5.000 postingan. Tapi untung ya netizen ini dan kawan-kawan semuanya itu sempat melakukan penyelamatan ya terhadap akun. Jadi sudah di screenshot semuanya sehingga ketika 2.100 akun itu kemudian dihapus ya, kita sudah punya. Kayaknya kurang gimana gitu ya kan. Pak Roy Suryo bilang tahu dari adiknya bahwa itu beneran akun Fufafa itu milik Mas Gibran. Gini loh, boro-boro gitu Mas Kaisang mau ngomong gitu sama pihak mereka ini, yang ngelihatnya mungkin udah nggak mau. Gitu ya, screenshotnya, dan kita sudah punya copy linknya. Jadi andai kata nantinya Agak akan lain dilakukan ya. penyidikan, silahkan lognya kita juga punya kok gitu untuk kemudian dibuka lagi. Jadi ini sebenarnya kalau dikatakan kemarin Prof. Jimli itu mengatakan sudahlah maafkan saja, dan bahkan statement Prof. Jimli yang terakhir bagus tuh. Beliau akhirnya kan juga mengatakan gitu, bisa jadi ya, ini bukan bisa jadi Prof. Memang ini 99,9% kalau saya katakan itu adalah milik Wapres terpilih gitu ya, Fufafa ini. Tapi kan Prof. Jimli mengatakan itu kan sudah lama, sudah 10 tahun yang lalu. Nah, ini saya pastikan bukan hanya kejahatan lama, tapi kejahatan penghapusan dari 2.100 posting itu adalah kejahatan baru. Dan itu bisa dicari lognya gampang. Tinggal panggil Andrew Darwis ya, itu CEO-nya Kaskus ya. Dan ini Roy Suryo masih tetap kekeh ya dengan apa yang difikirkannya gitu ya tentang Mas Gibran, tentang Pak Jokowi ya. Tetap kekeh mereka ini dengan tudingan ijazah palsu, bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu palsu. Terus mau memakzulkan Gibran, mau menjatuhkan Mas Gibran ya. Mereka tidak puas dengan buku yang sudah mereka terbitkan, sekarang mereka mau nerbitkan buku lagi. Ya semangat aja sih ya. Intinya tadi ada masukan, persiapkan mental aja, karena kan bagi yang sudah pernah masuk penjara itu nggak mudah hidup di penjara ya. Ruangan kecil, banyak tikus, dingin, banyak nyamuk. Tapi Dokter Tifa itu pengen katanya, kayaknya enak ya di penjara ya. Makanya Roy Suryo nggak kapok. Siapkan aja diri Bu ya. So kalau menurut kalian gimana nih teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa. Sobat setia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!